Selamat siang, selamat datang di channel YouTube Share Knowledge. Iya, oke. Kali ini saya akan berbagi uh, tentang satu hal yang menurut saya penting sekali untuk saya sampaikan, begitu. Iya. Jadi ada ucapan, mari kembali pada Quran dan Sunnah, begitu. Ya. Sekilas ini baik memang. Ya memang kita harus berdasarkan pada Quran dan Sunnah. Hidup ini harus mengacu pada Quran dan Sunnah sebagai Muslim, begitu ya. Tetapi ada yang keliru dipahami oleh orang awam, begitu. Jadi sebenarnya ajakan ini adalah mengajak kita agar kita selalu berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi hidup ini mau apapun, mau ibadah, mau berbuat baik, itu semuanya berdasarkan pada Quran dan Sunnah, begitu ya. Jadi jangan misalkan ada yang mendasarkan pada tebak-tebakan atau undian atau pada kayak apa ya, prediksi masa depan gitu. Jangan seperti itu. Jadi kita kembali pada Quran dan Sunnah, begitu. Nah itu sebenarnya ajakannya. Tapi ada yang keliru memahami. Yang keliru memahami itu begini. Jadi ada ada ulama yang berbeda pendapat. Yang satu ulama mengatakan ini haram, yang satu mengatakan ini sunnah, yang satu mengatakan lagi ini tidak boleh dilakukan, begitu. Nah, kemudian orang awam mengatakan, tiba-tiba mengatakan kalau ada ulama berbeda pendapat, maka kita kembali pada Quran dan Sunnah, begitu. Wah, ini berbahaya. Bagaimana caranya? Seorang ulama itu mereka hafal Quran, fasih, paham. Mereka hafal banyak hadis dan mereka pakar di bidang fikih, menentukan hukum, begitu. Jadi mereka memiliki ilmu. Bahkan seorang mujtahid itu katanya hafal minimal 300.000 hadis. Dan saya pernah dengar dari seorang ulama juga bahwa untuk memahami Quran, jadi minimal paham 13 ilmu, begitu. Nah, itu ulama. Nah, jika ada ulama berbeda, kemudian artinya jika seorang ulama menghukumi sesuatu, itu berarti berdasarkan ayat Quran yang ada di otak beliau, berdasarkan hadis yang ribuan ratusan ribu hadis itu di otak beliau, dan berdasarkan pemahaman beliau, begitu. Nah, artinya hukum yang dikeluarkan oleh beliau itu adalah berdasarkan Quran dan Sunnah. Hanya saja antara ulama yang satu dengan yang lainnya itu berbeda, begitu. Nah, kalau kita sebagai orang awam lalu mengatakan, ya kalau ada yang berbeda kita kembali pada Quran, kita mau kembali Quran bagaimana? Wong kita tidak hafal Quran, kalaupun hafal ya masih hilang-hilang, begitu. Dan kita juga tidak hafal ratusan ribu hadis. Terus mau kembali kemana? Kita mau kembali mencari ayat, terus menemukan satu ayat di Quran lalu mengatakan itu yang benar, begitu. Seorang ulama itu menghukumi sesuatu berdasarkan banyak ayat, disimpulkanlah hukum berdasarkan banyak ayat itu. Nah, kita mau sombong-sombongan dengan satu ayat merasa lebih benar dari ulama, begitukah? Tentu tidak, begitu ya. Nah, mungkin saya juga menemukan ya oknum, begitu ya, oknum orang yang mengaku ustadz, begitu. Dia juga mengatakan kalau ada mengatakan begini, jadi kalau ada yang berbeda, ulama berbeda pendapat, kita kembali pada Quran dan Sunnah, begitu. Ya kalau orang berilmu ya mungkin punya ilmunya, tapi kalau orang awam gimana? Masa ya bisa jadi kalau orang awam diajak seperti itu, nanti orang awam ini tidak mau ngaji lagi. Ngapain ngaji? Ustadznya kan beda-beda. Kita langsung aja Quran pada Sunnah, begitu. Nanti mereka tidak mau ngaji lagi, malah mereka langsung baca Quran terjemah dan kitab hadis terjemah, begitu. Nah ini bahaya sekali, begitu ya. Jadi tanpa menghafal Quran, tanpa menghafal 300.000 hadis, tanpa menguasai 13 ilmu agama, mereka langsung aja pada Quran terjemah dan hadis terjemah, begitu. Nah ini suatu kekeliruan, oke saudara. Jadi sebagai seorang muslim kita tetap wajib belajar, ya belajar sama ustadz, belajar sama ulama, begitu ya. Jadi istilah ajakan kembali pada Quran dan Sunnah itu bukan berarti kita
langsung-langsungan membaca Quran terjemah dan hadis terjemah begitu. Tapi kita tetap belajar kepada yang ahli, yaitu ulama. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.